Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Hari Selasa, 21 Maret 2023. Dengan saya, Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema persekutuan doa pagi kita adalah kata Yesus, maukah engkau sembuh? Terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Mari kita mulai dengan bernyanyi dari PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salibmu. Lagu ini akan mengajak kepada kita supaya hati kita, pikiran kita, diri kita ada citra Tuhan, sehingga apapun yang kita alami saat ini, agak sedikit susah, agak sedikit sakit atau sakit, tetap penuh semangat, tidak kurang apapun juga, karena citra Tuhan dalam diri kita menguasai kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Istilah mulutku dengan syukur padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami selalu dalam keadaan apapun kami telah Engkau beri anugerah kebahagiaan dalam hidup kami. Melalui pengorbanan Kristus, kami semua diselamatkan, kami semua punya sandaran hidup, kami semua punya pegangan hidup, sehingga kami tak lelah, kami tak penat, kami juga tak berputus asa menjalani hidup yang tidak mudah ini. Pada kesempatan ini kami ingin merenungkan bersama firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan firman-Mu semakin mengokohkan citra salib-Mu di dalam diri kami. Kami berserah ya Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang menerangi firman untuk kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Dengan tema renungan kita,
Kata Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam masa Prapaskah saat-saat ini. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat bagi kita untuk mati raga, atau berpuasa, atau berpantang untuk satu tujuan, yaitu untuk menjalankan sikap tobat kita. Sikap tobat adalah melihat diri sendiri dalam-dalam. Bagaimana hubunganku dengan Kristus dan bagaimana hubungan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kita diajak mengasah hati kita untuk menyambut misteri Paskah yang hendak kita rayakan. Ya, misteri bagaimana Tuhan yang begitu mulia mau datang ke dunia ini, memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kita semua dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Secara konkret, sebagai orang yang mengenal Tuhan, masalah mengasah hati tadi, kita diajak untuk tidak terbawa arus atau mengurangi terbawa arus kehidupan yang lagi deras-derasnya, misalkan tentang ujaran kebencian, supaya satu dengan yang lain itu bertikai, atau juga di tengah-tengah kehidupan kita bisa melihat melalui media sosial, berita-berita di televisi juga tentang kekerasan seorang yang dilakukan kepada yang lain dengan beramai-ramai atau sendiri. Begitu juga tentang ketidakpedulian karena orang hanya memikirkan diri sendiri, hidup hedonis, hidup konsumeris hanya untuk diri sendiri. Dan yang tidak kita sadari juga dan perlu sekali kita kritisi yaitu gaya hidup kita dengan media sosial melalui HP kita atau alat elektronik yang kita miliki, yaitu menyebarkan berita-berita tanpa kita teliti lagi. Ya karena memang kita tidak bisa menelitinya atau kita malas meneliti, kita langsung menyebarkan. Padahal berita-berita itu adalah berita-berita bohong, hoaks, atau berita-berita yang bisa memancing emosi kebencian orang lain. Nah, kita harus kurangi itu, jangan sampai terbawa arus itu. Lalu apa yang perlu kita kembangkan di masa berpuasa, berpantang mati raga ini? Tidak lain, kita asah hati kita untuk biasa mendengarkan firman Tuhan atau sabdanya.
Jadikan sabda Tuhan sebagai pegangan hidup semakin hari semakin matang dengan keputusan itu. Dan membiarkan hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Ya, kita harus mau mengikuti firman Tuhan, baik atau tidak baik untuk diri kita. Kadang firman itu juga membuat kita ragu melakukannya. Misalkan saja mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti kita. Bagaimana mungkin itu? Tetapi itulah yang diminta oleh Tuhan. Bahkan kita diminta mendoakannya. Apa tujuan semua itu kalau kita pikir-pikir secara pendek? Hanya semakin menyakiti hati kita. Tetapi kalau kita mau pikirkan secara jauh-jauh dalam-dalam untuk mendoakan mereka yang bersalah, yang menyakiti kita bahkan memaafkan, itu berguna sekali supaya hati dan diri kita tidak ada lagi kebencian. Tidak dikuasai kebencian, tetapi oleh firman, oleh cinta kasih. Dan saat itu terjadi, semakin lama kita semakin biasa membuka hati kita kepada Tuhan. Dan biasa hidup disertai oleh Tuhan. Kata-kata Yesus kepada orang yang sakit sudah 38 tahun, yang terbaring di pinggir kolam Bethesda itu. Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Nah, saudara-saudara, di masa tobat ini Yesus menawarkan kepada kita yang selama ini dikuasai oleh permasalahan-permasalahan sehingga tidak bisa move on. Kita yang selama ini dikuasai oleh mungkin sakit yang berkepanjangan sehingga kita tidak bisa move on. Kita juga dikuasai oleh banyak tindakan orang lain yang menyakitkan diri kita lalu kita tidak bisa move on. Begitu juga ada di antara kita yang rasanya gelap sekali masa depan. Apa ada masa depan buat aku sehingga kita tidak bisa move on di titik itu. Nah, di keadaan-keadaan yang sulit kita move on, Yesus menawarkan diri kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Di tengah pertanyaan itu bisa saja kita seperti orang yang sudah 38 tahun sakit itu menjawab Yesus, "Bagaimana Tuhan sembuhnya? Selama ini aku menunggu air itu berguncang dan saat aku ke sana sudah ada orang lebih dahulu. Tidak ada orang yang menolong aku untuk sampai ke air itu." Kita juga bisa mirip-mirip berkata seperti itu. "Bagaimana saya sembuh Tuhan? Sudah banyak usaha aku lakukan. Sakit tidak sembuh-sembuh juga. Sudah banyak cara aku berikan kepada orang itu. Tetapi dia terus menyakiti aku. Aku sudah mengampuni berapa kali. Bagaimana aku sembuh dari sakit-sakit hatiku itu? Dan bagaimana juga Tuhan aku bisa sembuh dan kuat menjalani hidup ini? Sudah kucoba untuk mencari jalan keluar, tidak ketemu-ketemu untuk masa depanku. Malah semakin hari semakin tidak kelihatan masa depanku." Di saat kita berpikir seperti itu, mungkin Yesus bertanya lagi kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Dengan pertanyaan itu, Yesus menginginkan kita agar bisa membuka hati dan pikiran kita untuk kehadirannya. Maukah kita menyambut kehadirannya itu? Dan maukah kita merasakan kekuatannya? Jika kita mau, maka Yesus pun akan berkata kepada kita, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Jika kita mau percaya, kita akan dipulihkan. Kita akan sembuh dari semua yang kita alami, yang menyesakkan diri kita. Tuhan sebenarnya tidak pernah membiarkan kita tinggal dalam kesusahan seorang diri. Asalkan kita mau membuka hati dan pikiran untuk disembuhkan. Kita semua ini adalah anak-anaknya, miliknya. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Sekali lagi,
Kristus bertanya kepada kita hari ini, maukah engkau sembuh? Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, pagi ini kami diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Kami milik Kristus. Kami setiap kali juga ditawarkan oleh Kristus, apakah kami mau sembuh dari setiap pergumulan yang ada pada diri kami. Ajarlah kami percaya ya Tuhan, mantapkan hati kami untuk berjalan bersama dengan Kristus dalam keseharian, sehingga kami selain dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kami juga bisa menjadi komunitas yang saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Kami juga pada kesempatan ini mohon kepadamu dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Tina, Ibu Lani, Ibu Lin, Ibu Herlina, Bapak Suhanto, Ibu Diana, Bapak Erwan, Bapak Sianturi, Bapak Hutagalung, Bapak Tono, dan Bapak Ibu saudara lainnya. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan, memberi ketangguhan dalam iman, dan biarlah hati dan pikirannya terbuka terhadap tawaran Yesus. Maukah engkau sembuh? Dan biarlah iman mereka menyambut tawaran itu. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup lainnya, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan relasi mereka di tengah masyarakat, dan di tengah usaha mereka berkarya juga di tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam kehidupan bergereja kami juga bisa menjadi komunitas gereja yang saling menawarkan kesembuhan seperti Kristus. Kami juga berdoa untuk peneguhan penatua tanggal 2 April nanti. Tolonglah biarlah mereka yang menyambut panggilan Tuhan untuk melayani sebagai penatua diperlengkapi dan hati mereka diarahkan pada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berharap gereja Tuhan GKI Taman Bunut Bandung terus terlibat dalam karya-karya di tengah masyarakat sekaligus membangun hidup kebersamaan yang terus-menerus di tengah-tengah lingkungannya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Terima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan bukalah hati dan pikiran kita untuk menyambut selalu tawaran Yesus. Maukah engkau sembuh? Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.